Ya, sementara seperti yang telah kami laporkan juga sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 1,5 juta orang pekerja telah dirumahkan dan mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sementara sebelumnya juga beredar video yang viral di mana karyawan sebuah swalayan di PHK. Apa solusi yang diharapkan oleh para pekerja? Kami sudah bersama saat ini dengan Sekjen DPP atau Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPI, Sabda Pranawa Jati Esa. Sabda, selamat malam. Malam, Mas. Pak Sabda, sekarang keadaan dari para pekerja yang terkena PHK dirumahkan bagaimana informasi terakhirnya? Ya, saya koreksi dulu nih, singkatannya bukan ASPI tapi Aspek Indonesia. Aspek Indonesia ya? Ya, baik, silakan Pak. Baik, terkait dengan PHK massal ini ya, rata-rata perusahaan-perusahaan kalau kami menilai ini kesannya seperti memanfaatkan wabah COVID-19 untuk kemudian melakukan PHK massal secara sepihak dan murah. Gitu. Kebetulan Aspek Indonesia salah satu anggotanya adalah Serikat Pekerja Ramayana Lestari Sentosa yang kemarin viral videonya di Depok itu sebetulnya setelah kami konfirmasi ke teman-teman serikat pekerja di Ramayana, sebetulnya toko yang di Depok itu sebetulnya omsetnya bagus, kategorinya termasuk kategori yang bagus lah. Dia punya di Ramayana tuh punya kelas-kelasnya, ada mungkin ABC katakanlah gitu ya, atau paling di tengah COVID-19 begitu, mereka masih bagus kondisinya perusahaannya. Artinya gini, tidak kemudian menjadi alasan pembenar untuk kemudian pengusaha melakukan PHK, Mas. Karena kan sebenarnya banyak cara-cara lain, mulai dari efisiensi biayanya, kemudian dengan penutupan sementara atau mengurangi jam kerja, kan sudah mengurangi kos untuk listrik, untuk AC dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga sistem dirumahkan. Kalau dirumahkan itu kan juga tetap ada biaya yang bisa diefisiensikan oleh pihak perusahaan, misalkan dari uang transport sama uang makan. Tapi jangan kemudian baru berapa minggu begini udah mau langsung PHK, dan itu yang parahnya di Ramayana itu PHK-nya sepihak dan massal. Jadi tanggal 6 April kemarin dipanggil, dikumpulin, kemudian mereka diberitahu bahwa akan tutup toko dan akan di PHK. Padahal menurut Undang-Undang 13 pasal 151 itu jelas bahwa 3 unsur ya, pengusaha, serikat pekerja dan juga pemerintah itu berkewajiban untuk mengusahakan agar tidak terjadinya PHK. Nah, di sini peran pemerintah yang sebetulnya kami nilai sangat lemah ya dalam pengawasan terkait bagaimana meminta kepada pengusaha-pengusaha untuk tidak melakukan PHK sepihak gitu ya. Nah, PHK sepihak ini kan juga kami dengar berlaku di perusahaan lain, Pak. Selain di Ramayana begitu ya. Nah, dengan PHK sepihak seperti itu, jadi Aspek juga melihatnya ini sebagai bentuk pengambilan kesempatan di perusahaan begitu. Iya, betul. Di tengah virus seperti sekarang ini begitu ya. Betul. Karena gini, harusnya menurut Undang-Undang 13 pasal 151 itu jelas, kalau tidak, artinya PHK itu harus dirundingkan antara dua unsur ya, pekerja dan juga serikat pekerja atau dengan pengusaha. Nah, kalau tidak terjadi kesepakatan dalam perundingan, maka harus PHK itu hanya bisa dilakukan oleh pengusaha setelah memperoleh penetapan dari pengadilan. Nah, dengan wabah COVID ini kan jadi proses di pengadilan menjadi terkendala, gitu kan? Nah, ini yang kemudian jadi kita mulai pengusaha-pengusaha ini memanfaatkan ini untuk kemudian bisa melakukan negosiasi langsung dengan si pekerja tanpa ada pekerja punya pilihan. Saya kasih pesangon 1 kali undang-undang padahal harusnya 2 kali gitu kan. Udah, kamu mau ambil syukur, nggak mau ya ini kita udah mau tutup gitu. Padahal pada saat nanti COVID-19 selesai, berakhir wabahnya, itu toko akan buka lagi. Dan pihak pengusaha sudah mengatakan di Ramayana ya, nanti pada saat wabah COVID sudah selesai, maka pekerja-pekerja yang kemarin di PHK bisa dipekerjakan lagi sebagai bajak kontrak. Nah, ini kan modus. Ini modus nih gitu untuk melakukan PHK sepihak. Dari pekerja tetap jadi pekerja kontrak begitu, Pak. Betul gitu. Dan outsourcing lagi semakin menggila lagi, apalagi Omnibus Law tetap didorong sama DPR untuk terus dibahas kan. Kalau di DPR meloloskan undang Omnibus Law ini, maka outsourcing dan pekerja kontrak akan bebas sebebas-bebasnya. Nah, ini lagi dimanfaatkan oleh pihak-pihak pengusaha untuk sekarang dia lakukan PHK sepihak, massal dan juga murah. Nanti ketika Omnibus Law diundangkan, dia punya dasar hukum baru untuk kemudian merekrut karyawan-karyawan yang lama maupun yang baru dengan cara kontrak dan outsourcing gitu. Ya, Pak, sudah disampaikan belum keluhan dari asosiasi pekerja ini kepada pihak kementerian, Pak? Sudah ya. Karena kan kita juga punya. Bagaimana, Pak? Kita punya perwakilan juga di Lembaga Kerjasama Tripartit dan di Dewan Pengupahan. Tapi ya itu, contoh yang THR kemarin, ternyata Menteri justru mengeluarkan kebijakan
boleh ditunda pembayaran THR atau dicicil kan gitu. Itu juga kan sebetulnya nggak sejalan dengan aspirasi dari serikat pekerja. Karena setahu saya kebetulan di KSP juga ada perwakilannya untuk LKS tripartit provinsi nasional dan juga dalam pengupahan. Mereka minta THR harus dibayar full, tidak bisa dicicil seperti itu. Iya. Karena THR itu kan kalau tidak salahkan, ya Pak, aspirasi pengusaha kalau tidak salahkan tidak bisa membayar THR atau THR dibayar 50% saja kan, bukan ditunda kan pembayarannya kan? Nah, ya itu. Jadi kan sebetulnya THR itu kan pendapatan non upah, Mas. Jadi harusnya dari awal tahun yang lalu udah menyiapkan dana cadangan untuk THR. Beda sama upah bulan ini. Upah bulan ini boleh dipotong buat yang dirumahkan ya. Tapi dipotongnya hanya terbatas pada upah uang makan dan uang transport karena memang dia tidak hadir. Tapi kalau THR harus dibayar full gitu loh. Ya, nah Pak, ini juga kami dengar ya Pak, banyak karyawan di perusahaan, di mana perusahaannya akan PHK, mereka berusaha nego, ya dirumahkan sajalah dengan gaji yang dibayar setengah begitu, tapi ternyata perusahaan juga tidak bersedia, betul seperti itu? Ada begitu, betul, karena termasuk yang tadi saya sampaikan Ramayana, Serikat Pekerja sudah menyampaikan usulan itu, tapi tidak ditanggapin, tidak ditolak lah. Dan konyolnya lagi tadi saya sampaikan, manajemennya bilang, nanti kalau wabah COVID berakhir, kita akan rekrut lagi. Nah ini kan memang berarti modus gitu, artinya secara bisnis sebetulnya toko yang ditutup itu masih sangat potensial karena omsetnya selama ini di atas rata-rata toko Ramayana lah gitu. Ya, nah sekarang bagaimana nasib para pekerja sudah di PHK itu Pak sampai dengan hari ini? Sampai hari ini mereka bagaimana? Ya kita masih terus berjuang melalui Disnaker Kota Depok, kemudian kita melakukan komunikasi juga dengan teman-teman pengurus di Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia untuk kemudian menjembatani dengan pihak manajemen Ramayana untuk tidak melakukan PHK sepihak seperti ini gitu ya. Ya, nah Pak, untuk karyawan yang sudah di PHK ya kan jumlah cukup besar ini. Kalau data dari Kemenaker ini kan sudah mencapai 1,5 juta orang yang dirumahkan atau di PHK begitu ya. Nah sejauh ini Pak, program pemerintah Kartu Prakerja sejauh mana bisa membantu? Kartu Prakerja itu sebetulnya nggak ngebantu Mas, karena awalnya Kenapa, Pak? Tidak membantu. Awalnya kan sebenarnya Kartu Prakerja itu bukan untuk jaring pengaman ketika wabah, tapi dia untuk pendidikan buat orang-orang yang mau mencari kerja atau belum dapat kerja atau korban PHK yang mau cari kerja. Nah ini kan enggak, posisinya sekarang wabah, ada PHK massal, sekarang itu justru masyarakat pekerja itu butuh adanya penghasilan bulanan untuk dia bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan perusahaan, Kementerian Tenaga Kerja seharusnya lebih menekan pihak pengusaha untuk tidak melakukan PHK di saat wabah seperti ini gitu Mas. Iya. Nah jadi tidak efektifnya karena juga pelatihan secara online pun tidak efektif begitu Pak dengan Kartu Prakerja itu dengan kondisi seperti sekarang ini begitu ya. Ini kan kondisinya nggak normal ini gitu. Jadi lebih dibutuhkan bantuan langsung tunai begitu Pak BLT ya. Betul. Nah itu sudah ada belum Pak yang mendapatkan BLT itu karyawan di PHK itu dari laporan asosiasi? Nggak ada ya, tapi gini maksudnya nggak ada tuh gini, secara formal ya nggak ada, tapi ada beberapa misalnya dari Gubernur DKI, kemudian dari Pak Jokowi juga ada yang sampai juga ke beberapa warga gitu kan, tapi kan itu bukan dalam konteks pekerja yang ter-PHK, tapi benar masyarakat yang tidak mampu sasarannya kan gitu kan, atau masyarakat yang terdampak, bukan khusus pada pekerja yang ter-PHK. Nah sebetulnya concern kita bagaimana pemerintah lebih fokus saja untuk kemudian menahan jangan sampai terjadi PHK massal. Nah Pak, ini kan kami sudah dengar ya dari Bu Menteri kan sudah mengajukan usulan ke para pengusaha seperti supaya menghindari PHK itu ada upah dan fasilitas pekerja tingkat atas seperti manajer dan direktur atau mengurangi kerja dikurangi begitu ya. Kemudian ada usulan juga menghapus kerja lembur, mengurangi jam kerja atau hari kerja dan meliburkan temu rumah. Karena itu tidak dilaksanakan oleh para pengusaha soal imbauan itu. Nah, yang tadi saya katakan di awal bahwa Kementerian Tenaga Kerja ini di semua tingkatan ya, di tingkat nasional maupun di provinsi kota kabupaten, yang namanya tenaga pengawas, fungsi pengawas itu sangat lemah. Gitu. Dari tahun kapan saya aktif di Serikat Pekerja itu ya, 10 tahun 15 tahun yang lalu, selalu alasannya tenaga pengawas itu kurang. Tapi tidak pernah melakukan upaya maksimal untuk menambah jumlah tenaga pengawas. Kalaupun sudah ada tenaga pengawas yang sudah dilatih oleh secara khusus untuk menjadi pengawas, kemudian dipindah ke bagian lain, kan sepertinya memang sengaja untuk melemahkan fungsi pengawasan. Nah, seharusnya fungsi pengawasan di dinas, di suku dinas dan juga kementerian lebih maksimal untuk turun ke bawah, merespon laporan dari Serikat Pekerja yang ter-PHK, kemudian turun ke bawah ke perusahaan-perusahaan yang memang dilapori melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan sama undang-undang gitu. Ya, jadi dalam waktu dekat ini apa yang akan dilakukan oleh asosiasi para pekerja, Pak?
Yang pertama tentunya kita fokus untuk mendukung program pemerintah untuk stay at home ya, work from home. Kemudian juga kita juga lagi gencar untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Selain itu juga kita kembali lagi meminta kepada pemerintah pusat dan juga daerah untuk semaksimal mungkin meminimalisir terjadinya potensi PHK massal di beberapa perusahaan. Stimulus dari pemerintah saya pikir sudah cukup banyak buat pengusaha. Tapi pengusahanya mohon maaf kalau saya katakan manja. Sudah dikasih banyak stimulus termasuk keringanan pajak lah segala macam gitu ya. Tapi tetap saja melakukan PHK. Mereka lupa bahwa pekerja itu sebetulnya aset perusahaan yang selama puluhan tahun sudah memberikan kontribusi, keringat, bahkan mungkin darahnya sendiri buat memberikan keuntungan buat perusahaan yang dinikmati oleh pengusaha. Harusnya pada saat sekarang seperti ini, di mana kondisi pekerja sangat sulit, pengusaha-pengusaha harus mau mengikhlaskan sebagian keuntungan yang pernah dia terimanya untuk membagi kepada pekerjaannya gitu. Jangan bersikap aji mumpung, kemudian tidak bertanggung jawab, malah kesannya seperti itu. Ya, baik Pak Sabda. Pak Sabda, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami Pak. Terima kasih banyak, sama-sama. Selamat malam Pak Sabda. Ya, mari. Tadi mendengar Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK Indonesia, Sabda Pranawa Jati Esa.